Berikutnya, saudara-saudara sekalian, berbicara masalah puasa, ya. Yang pertama, apakah puasa itu? Puasa itu dalam bahasa Arab itu as-saum atau asyam, menahan diri. Jadi kita sebelum jauh berbicara tentang masalah puasa, harus tahu dulu apa itu puasa, ya. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang waktunya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah waktunya. Jadi puasa adalah menahan diri. Jadi kalau barangkali Bapak Ibu tidak sanggup menahan diri, ya, puasanya tidak sempurna, ya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para remaja serta anak-anak kami sekalian. Pada malam hari ini adalah malam pertama dalam bulan suci Ramadan pada tahun 2021 ini, ya. Insya Allah akan kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya, lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Hadirin sekalian, adapun yang pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita telah diberikan umur, kita telah diberikan kesehatan, dan kita juga telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mari segala sesuatunya kita syukuri karena Allah, dan mari kita laksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena Allah telah menjanjikan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika benar-benar kamu mensyukuri nikmat yang telah kuberikan, kata Allah, maka sungguh aku akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Tetapi bila kamu mengingkarinya, maka sesungguhnya sisaku sangat pedih sekali. Jadi mari apapun ceritanya tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah, marilah kita senantiasa mensyukurinya. Istilah mensyukuri, kita berterima kasih. Kalau barangkali setiap Ramadan banyak rantang yang nyebrang ke sebelah dan sebagainya untuk memberikan makanan, maka kita yang diberi ucapkanlah alhamdulillah ataupun terima kasih. Selanjutnya selawat beriring salam, mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat sekalian. Dengan banyaknya kita mengucapkan salawat atas beliau, insya Allah di yaumil akhir kelak akan mendapat syafaatnya. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi
telah sama-sama kita dengar dari BKM bahwa masjid kita ini sudah kurang mampu untuk menampung jemaah ya. Karena sudah boleh katakan jemaah kita makin banyak. Yang insya Allah sebelah kanan kita akan kita usahakan untuk membelinya cara kasarnya. Oleh karena itu perlu dukungan Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan hal tersebut. Untuk ini saya sendiri merasa bersyukur dan berterima kasih kepada saudara sekalian BKM dan sebagainya. Yang mana kalau kita banding ya 20 tahun yang lalu masjid ini jauh berbeda. Pernah pengalaman Bapak Ibu sekalian, saya dulu masih tinggal di jalan Simpang Lawak ya. Jumat kalau tidak kemari ke Sengkol. Tapi karena saya agak dekat kemari, maka saya Jumat kemarilah ya. Sudah itu saya tengok waktu masa itu sudah masuk waktu zuhur, waktu Jumat. Saya sampaikanlah sama remaja sebelah nih, Dek, udah ajan, nggak ada yang bisa Pak, nggak ada yang bisa. Oke lah, ini hatinya siapa biasanya? Biasanya Pak Jabar, almarhum ya harap. Ya, dia belum datang. Jadi terpaksalah karena nggak ada yang bisa remaja, saya sendiri yang ajan. Udah ajan, ya, hatinya nggak ada, terpaksa saya naik. Ya, udah itu qomat, ya, langsung imam karena nggak ada yang lain. Ya, tapi sekarang sudah merasa bersyukur sekali. Ya. Sudah banyak pengganti kita, ya, orang-orang tua kita yang sudah macam saya ini sudah agak sakit-sakitan. Atpan saya imam, tadi saya bisikkan pada remaja, remaja imamnya. Oke katanya kan. Jadi sekarang sudah banyak pengganti, ya. Itulah demikian. Kalau bisa sebelum kita sudah ada menyiapkan penggantinya, ya. Hadirin sekalian, jadi saya sangat bersyukur sekali. Masjid sudah megah, jemaah sudah melimpah, ya. Mudah-mudahan kita akan lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya. Saudara-saudara sekalian, berbicara masalah puasa, ya. Yang pertama, apakah puasa itu? Puasa itu dalam bahasa Arab itu as-saum atau asyam, menahan diri. Jadi kita sebelum jauh berbicara tentang masalah puasa, harus tahu dulu apa itu puasa, ya. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang waktunya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah waktunya. Jadi puasa adalah menahan diri. Jadi kalau barangkali Bapak Ibu tidak sanggup menahan diri, ya, puasanya tidak sempurna, ya. Contoh, ya. Tidak sanggup menahan untuk makan umpamanya kan karena panas dan sebagainya, maka di siang hari makan maka puasanya batal. Bila sanggup menahan mata untuk melihat yang dilarang oleh Allah, ya, maka puasanya enggak batal, tapi tidak berpahala puasanya, sia-sia, ya. Demikianlah hadirin sekalian. Oleh karena itu puasa ini pada tahun ini kita perbaiki dari tahun-tahun yang lalu. Mungkin tahun yang lalu agak kekurangan tentang syarat dan sebagainya, maka kita perbaiki pada tahun ini. Dasarnya, ya, tiap-tiap segala sesuatu pekerjaan, ya, ada dasar-dasar tertentu dalam agama kita. Dasar puasa pada bulan Ramadan ini tertera dalam suratul Baqarah 183 yang saya kemukakan tadi, ya. Yaitu hai orang-orang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat yang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Jadi hadirin sekalian, puasa Ramadan ini adalah hukumnya wajib, ya. Wajib dikerjakan berpahala, tingkatkan berdosa. Apakah ada yang sunat? Ada, ya. Puasa sunat, ada Senin Kemis, ya. Ada yang lain-lainnya, ya. Ada lagi yang haram berpuasa. Ada, ya. Waktu haram berpuasa ada yang pertama
waktu hari raya Syawal, ya, haram berpuasa. Yang kedua, Idul Adha beserta hari apa? Ya, ya, hari berikutnya sampai 4 hari ya, 4 hari ya. Jadi itu haram berpuasa, tidak boleh berpuasa. Demikianlah hadirin sekalian. Dan yang berikutnya adalah tujuannya. Tiap-tiap segala sesuatunya ada mempunyai tujuan. Tujuan puasa kita ini adalah untuk mencapai yaitu harkat tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Sering banyak kita ustaz menyampaikan lalakum tatakun, hai orang-orang beriman ya. Udah itu ujungnya tatakun, bertakwalah kamu kepada Allah ya. Takwa ada mengartikan bahwasanya takwa itu ada huruf ta, qaf ya, waw dan ya ya. Jadi ada mengartikan bahwa melambangkan ta adalah melambangkan sikap tawadu ya. Tawadu ini rendah hati ya. Rendah hati, enggak sombong, enggak angkuh ya. Dia senantiasa merendah ya. Tidak mau dia meninggikan ya, menyempilkan orang lain ya. Dia senantiasa dia rendah hati. Inilah tawadu ya. Yang kedua adalah huruf qaf. Qaf ini simbol daripada sifat qanaah. Qanaah yang artinya merasa cukup ya. Bapak Ibu sekalian, diperlukan di rumah tangga barangkali perbelanjaan 2 juta dalam 1 bulan ya. Tapi penghasilan hanya dapat 500.000 per bulan ya. Syukuri ya. Senantiasa maksudnya tidak mengumpat, tidak ya ngomong yang tidak dan sebagainya karena kekurangan, dia syukuri atas nikmat yang telah berikan oleh Allah SWT, yaitu tentang sifat artinya merasa cukup ya. Walaupun berapa diberikan tetap merasa cukup. Yang berikutnya adalah waw, simbol dari sifat wara yang artinya berpelihara dari barang-barang yang subhat apalagi yang haram. Jadi kadang-kadang ada juga ustadz ya. Ya, karena dia tadinya belum pejabat ya, masih apa? Masih macam kita yang hadir ini pada umumnya ya, mengetahui dia ini haram, ini halal ya, ini apa dan sebagainya. Tapi sudah pejabat dimainkan uang, kadang-kadang yang haram ya bisa menjadi yang lain hukumnya ya. Itulah masa sekarang. Oleh karena itu kita jangan enggih-enggih aja ya. Walaupun kita barangkali rakyat miskin, kita harus bersikap ya senantiasa kreatif ya. Apa yang diapakan oleh pemerintah atau oknum-oknum tersebut ya. Jadi jangan kita iya saja ya. Karena kadang-kadang karena uang sudah berubah hukum itu. Yang tadi yang dilarang sekarang boleh ya, asal gini-gini dan sebagainya. Oleh karena itu marilah kita usahakan kita kembalikan kalau hukum yang benar, yang salah. Walaupun dia itu orang pemerintah dan sebagainya, kalau salah tetap salah. Jangan yang salah jadi benar ya. Hadirin sekalian, yang berikutnya adalah ta sudah, qaf sudah, waw sudah, dan ya. Yang terakhir adalah iya ya. Ya artinya yakin. Yang berhasil puasanya akan memiliki keyakinan yang kuat. Jadi sudah kalau kita berdoa ya, itu ujungnya yakin. Sudah kita mohon pada Allah, ya Allah gini-gini dan sebagainya permohonan kita, akhirnya kita usahakan yakin bahwa itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Itulah keyakinan tadi. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini bahwasanya kepada orang yang bertakwa dalam Al-Quran Allah ada menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi jalan keluar kepadanya dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kata Allah ya, menjanjikan kepada kita orang yang bertakwa. Oleh karena itu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah pertama, suka menafkahkan hartanya di waktu senang maupun susah. Ya, jadi waktu senang dia
senantiasa berinfak, bersedekah, waktu susah pun dia demikian, ya. Sekedar apa adanya. Yang kedua, sanggup menahan marah di melawan hawa nafsu, ya. Jadi kalaupun barangkali kita puasa dalam bulan Ramadan, ya, jangan emosi, ya, marah dan sebagainya. Yang ketiga adalah pemaaf terhadap orang lain yang bersalah kepadanya. Jadi kita senantiasa pemaaflah, ya. Pemaaf, kalaupun barangkali ada orang lain bersalah kita, ya sudah kita maafkan, ya. Sebagaimana kejadian tadi ada orang rumah ke Pegiri, makan ayam, naik kereta di dekat masjid masjid Pegiri, ya, ditabrak anak-anak remaja, ya. Jadi di situ walaupun dia salah, ya, sudah dimaafkan, ya. Bahkan katanya mau diberi uang 50.000 rupiah, orang tahu sah, ya. Yang penting sudah saya maafkan. Jadi itulah kita usahakan supaya saling memaafkan. Yang kedua, yang berikutnya adalah tidak menganiaya diri sendiri. Yang terakhir adalah segera mengingat Allah dikala, ya, terlanjur melakukan perbuatan yang tercela. Jadi maksudnya kalau kita sudah buat yang dilarang oleh Allah, kita usahakan kembali pada ke jalannya. Itu dengan jalan taubat. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini ada hadis Nabi dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beriman, yang berpuasa Ramadan penuh keimanan dan berikhtiar, pasti diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hal ini ada 5 hal yang perlu kita kuasai. Yang pertama, marilah selama puasa ini kita menundukkan mata dari hal-hal yang tercela. Yang kedua, peliharalah lidah, ya, dari fitnah, dari adu domba, dari mengupat, dari memaki, dusta dan sebagainya. Karena lidah ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian mudah kali kita ucapkan, apalagi dusta, ya, memfitnah dan sebagainya. Yang berikutnya adalah peliharalah telinga. Maksudnya pelihara, jangan sampai kalau sudah mendengar yang gosip, mari kita tinggalkan. Yang keempat adalah pelihara semua anggota tubuh. Yang kelima, tidak terlalu banyak mengisi perut untuk berbuka. Jadi masalah berbuka jangan terlalu banyak Bapak Ibu sekalian, ya. Sekedarnya aja, ya. Hadirin sekalian, adapun amalan-amalan prioritas di bulan Ramadan adalah yang pertama, qiyamul lail, salat Isya, salat tarawih, salat tahajud, witir, salat hajat dan sebagainya. Untuk itu bersedekah dilipat gandakan, tilawah Quran, iktikaf, umrah ke tanah suci, dan membinasakan, dalam hal ini ada membinasakan puasa, yaitu karena dusta kita, karena fitnah, adu domba, sumpah palsu dan lain-lain sebagainya. Jadi kita ini jangan sampai terkena yang kata sabda Nabi, "Kami samillahi salahu min siyamihi ilal jiwal atas." Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadirin sekalian, demikianlah ceramah singkat pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Dan yang terakhir adalah suatu saat bahwa Rasulullah SAW manusia yang baik itu setelah menyampaikan adalah manusia yang paling baik. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah ya Rasulullah manusia-manusia yang paling baik itu?" Jadi Rasul menjawab, manusia yang paling baik itu ialah yang pertama, manusia yang paling tenang, ya, memiliki jiwa sakinah. Itulah manusia yang paling baik, tidak gerasah gerusuh, ya. Yang kedua, manusia yang paling takwa, ya. Jadi yang kedua adalah manusia yang paling takwa, yang paling baik kata Rasul. Tawadu, qanaah, ya, wara dan yakin. Yang ketiga adalah manusia yang paling baik adalah manusia yang paling giat menyuruh kepada yang ma'ruf dan mungkar, ya. Jadi
kita usahakan untuk mencegah yang ma'ruf dan yang mungkar. Ya. Yang keempat adalah manusia yang giat mengapakan orang melarang orang berbuat maksiat. Ya. Jadi kalau ada orang bermaksiat, kita nasihati dan sebagainya. Karena Bapak Ibu sekalian, perbuatan maksiat di masyarakat kadang-kadang sulit sekali untuk mengapakannya. Ya. Karena bercerita saya masih remaja dulu di kampung saya sana, banyak kali rumah maksiat, kami mengambil germu-germunya supaya digunakan ikan soresa, malah apa dari kodim, jangan bergerak pakai laras panjang. Ya. Jadi gitulah kadang-kadang tempat maksiat malah dijaga oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah yang kelima, manusia yang paling baik ialah manusia yang selalu bersilaturahim, ya. Mengunjungi. Marilah kita bersilaturahim sesama kita, saling mengunjungi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa hadirin sekalian, demikian sajalah yang dapat saya kemukakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.